hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Salam pemirsa. Jagat politik tanah air kembali memanas. Pernyataan kontroversial meluncur dari pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saiful Mujani. Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta Timur, Saiful secara lantang menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini telah berjalan lebih dari 1 tahun. Pernyataan ini sontak memicu gelombang reaksi, mulai dari tudingan makar hingga dianggap sebagai bentuk kekecewaan politik pasca Pilpres 2024. Bagaimana detail polemik ini? Berikut laporannya untuk Anda. Pernyataan tersebut bermula dalam sebuah acara halal bihalal bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan yang digelar di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa, 31 Maret 2026. Saiful Mujani menilai bahwa selama setahun menjabat, Presiden Prabowo tidak menunjukkan sikap presidensial dan cenderung tertutup terhadap kritik publik. Lebih jauh, Saiful menegaskan bahwa upaya pemakzulan melalui mekanisme formal di DPR atau MPR hampir mustahil dilakukan. Baginya, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa adalah dengan menjatuhkan kekuasaan secara langsung melalui konsolidasi kekuatan sipil, pukul 37. Ia bahkan menyebut bahwa menasihati Prabowo adalah hal yang sia-sia, dan menjatuhkannya adalah solusi terakhir. Tak butuh waktu lama, serangan balik pun muncul. Aktivis Yulian Paanan, atau yang akrab disapa Ongen, memberikan respons keras pada Senin, 6 April 2026. Menurut Ongen, seruan Saiful Mujani sudah keluar dari koridor kritik demokratis dan masuk ke dalam wilayah tindakan makar. Ongen menilai, ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah merupakan bentuk delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024 yang demokratis. Ia juga mengaitkan latar belakang politik Saiful Mujani yang pada Pilpres lalu berada di kubu Ganjar Pranowo, dan meminta publik untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang didasari kekecewaan politik semata. Di tengah situasi global yang tidak menentu, mulai dari ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, stabilitas nasional Indonesia dinilai menjadi harga mati. Ongen menegaskan bahwa dalam kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, Indonesia justru membutuhkan persatuan nasional, bukan narasi penggulingan kekuasaan yang dapat memicu instabilitas. Bagi pihak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini, disarankan untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur konstitusional yang tersedia, yakni bertarung secara sehat pada pemilihan presiden tahun 2029 mendatang. Polemik ini kembali mengingatkan kita akan batas tipis antara kritik dan provokasi dalam demokrasi. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.